Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Puspanegara. Saya adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan atau biasa disebut Stikes Kuningan. Saya mengampu di Prodi S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Peminatan yang saya minati itu adalah Departemen Manajemen Keperawatan. Mata kuliah yang saya ampu adalah salah satunya mata kuliah Manajemen Keperawatan. Mata kuliah yang didapat di semester 6 atau di semester genap dengan bobot 4 SKS teori. Capaian pembelajaran di mata kuliah manajemen keperawatan adalah mahasiswa mampu melaksanakan praktek keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia. Menguasai teknik, prinsip, prosedur pelaksanaan asuhan atau praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok pada bidang keilmuan manajemen keperawatan. Bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya. Mampu mengelola sistem pelayanan keperawatan dalam satu unit ruang rawat dalam lingkup tanggung jawabnya. Materi pembelajaran yang akan saya ajarkan ini adalah materi konsep manajemen dan kepemimpinan dalam keperawatan. Dengan tujuan, pembelajaran mahasiswa dapat menjelaskan konsep manajemen, dapat menjelaskan konsep kepemimpinan, mengidentifikasi perbedaan manajer dan leader. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep kepemimpinan, dapat menjelaskan syarat pemimpin, menjelaskan peran pemimpin, menjelaskan fungsi pemimpin, dan dapat mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang akan saya coba praktekkan dan gambarkan di dalam video mengajar saya berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar di mata kuliah manajemen itu tentang kepemimpinan dalam keperawatan ya. Baik, bagaimana kabarnya mahasiswa? Alhamdulillah baik. Bagaimana ini sudah tidak ada yang sakit-sakit lagi? Aman ya. Baik, kita langsung mulai aja perkuliahannya. Sebelum sambil jalan ya, ini mohon diisi absennya. Untuk yang hadir nanti silahkan tanda tangan. Yang tidak hadir tidak usah. Baik, kita akan langsung belajar tentang ini materi pertama di mata kuliah manajemen ya. Jadi silahkan simak dengan baik. Kita akan belajar mengenai kepemimpinan dalam keperawatan. Baik, sebelum kita mulai saya ingin bertanya, kira-kira kenapa sih perawat itu perlu dibekali dengan ilmu ini atau wawasan mengenai kepemimpinan? Kira-kira menurut Anda bagaimana? Ada yang bisa jawab atau ada yang mau jawab? Silahkan, Neng. Nah, kira-kira kenapa nih? Menurut saya ya Pak ya, kenapa harus ada kepemimpinan dalam perawatan? Karena kan perawat itu kan apa ya, bekerja sama dengan tim lain atau nakes lain. Di situ kan harus ada memiliki jiwa tersendiri, harus bisa memimpin, harus bisa bekerja sama dan lain sebagainya. Baik. Sekian Pak. Oke, pertanyaan kedua, siapakah yang seharusnya perawat yang seperti apa yang seharusnya mempunyai ilmu ini atau dibekali ini? Silahkan Neng, tahu nggak? Neng Inka mana Neng Inka? Ya silahkan. Izin menjawab, siapa yang perawat yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang besar, Pak? Oh gitu. Seperti itu? Iya, Pak. Ada lagi jawaban yang lain? Dan semua perawat sehingga memiliki jiwa kepemimpinan yang sungguh-sungguh. Semua perawat berarti? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, jadi begini anak-anak. Sebetulnya yang berhak diberikan teori ini, materi ini, atau misalkan workshop tentang kepemimpinan ini memang ada orang-orangnya khusus. Biasanya perawat yang diberikan amanah menjadi leader atau pemimpin di rumah sakit. Nah, di perawat itu ada 3 macam kepemimpinan lah, 3 level lah ya. Nah, 3 level itu, satu itu adalah top manager, yang kedua adalah middle manager, yang ketiga adalah low manager. Biasanya kalau yang paling tinggi top manager itu kepala bidang keperawatan kalau di rumah sakit.
Yang middle manager itu kepala seksi atau kepala instalasi, atau kasih. Nah, terus kalau di bawahnya lagi itu ada karu. Nah, sebenarnya ada satu level lagi di bawah, itu katim, kepala. Nah, kepala tim, ketua tim ya di ruangan tersebut. Nah, tapi bagi para mahasiswa, para calon penerus perawat, ya di mata kuliah di kampus ini wajib diberikan ini ada di dalam kurikulum. Pak, kenapa kami diberikan materi ini? Kita kan belum tentu jadi pemimpin, jadi leader, betul. Jadi kalian adalah calon-calon, siapa tahu di suatu saat masa depan kalian berkesempatan untuk menjadi leader. Makanya dibekali dulu dengan ilmu ini. Ya, jadi kita tidak tahu kalian nanti setelah lulus apakah diberikan amanah ini atau tidak, dan pasti biasanya rata-rata dapat. Karena kenapa? Karena perawat-perawat yang senior itu pasti akan turun. Yang muda-muda akan menggantikan. Jadi ilmunya ini harus diberikan dulu. Baik, kita ke pengertian manajemen dulu ya. Manajemen adalah proses untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang lain. Ya. Ini ada pengertian kedua menurut Syagian, manajemen berfungsi untuk melakukan semua kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan batas-batas yang telah ditentukan pada tingkat administrasi. Yang selanjutnya, menurut Swansburg, mendefinisikan manajemen sebagai ilmu atau seni. Nah, ini ada seninya nih. Tentang bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, dan rasional. Kesimpulannya, dapat dijelaskan bahwa manajemen adalah proses yang dinamis, ya, yang senantiasa berubah sesuai dengan tuntutan perkembangan. Jadi manajemen ini nggak statis gitu. Nah, jadi dinamis ya. Manajemen merupakan proses mengorganisir sumber-sumber untuk mencapai tujuan, di mana arah tujuannya ditetapkan berdasarkan visi, misi, filosofi, dan organisasi. Biasanya di tiap rumah sakit itu ada visi misinya tersendiri. Di ruangan masing-masing pun ada visi misinya tersendiri. Nah, si manajer itulah, si perawat manajer itulah yang mengorganisir supaya semua perawat yang bekerja itu sesuai dengan visi misi. Tentunya untuk perbaikan layanan ke pasien ya, maupun berbagai permasalahan yang terjadi. Yang keempat, memenuhi kebutuhan asuhan keperawatan pasien merupakan fokus perhatian manajer. Nah, ini nih yang keempat nih penting nih, asuhan keperawatan. Jadi begini anak-anak, misalkan ada perawat yang pinter, ada perawat yang cekatan, tapi pasiennya 30, perawatnya cuma 1. Kira-kira bisa atau tidak menghandle semuanya? Ya, kira-kira harus di-manage atau tidak? Harus. Nah, itulah kemampuan seorang manajer keperawatan. Jadi memang harus yang namanya diatur, di-manage supaya layanan ke pasien itu maksimal. Jadi bukan berarti nih ada perawat yang pintar, yang cekatan, skillnya bagus, semua masalah selesai, tidak. Kalau tidak diatur ya perawatnya sendiri bisa kena stres juga. Karena pekerjaan perawat itu rentan sekali kena stres gitu, tinggi ya, kalau tidak diatur. Nah, ini tujuan manajemen keperawatan, mengarahkan seluruh kegiatan yang direncanakan, mengatasi permasalahan manajerial, mencapai tujuan organisasi, dan meningkatkan metode kinerja. Nah, anak-anak, yang ini tuh sebenarnya pekerjaan yang berat ya, apalagi meningkatkan metode kerja dan mengatasi permasalahan manajerial. Nah, misalkan kita kedatangan perawat baru. Nah, perawat baru ini otomatis ketika ditaruh di ruangan tertentu, di ruangan misalkan ruangan penyakit dalam perempuan misalkan. Ini kan karena baru, dia harus diajarin yang namanya workflow, alur kerja. Terus bagaimana cara bekerja di sana. Walaupun si perawat ini sudah pintar, ketika masuk ke ruangan baru itu akan harus menyesuaikan. Nah, ini juga permasalahan manajer juga. Makanya ada yang namanya CA. Tahu CA? Apa coba CA? Clinic Instructor. Nah, jadi si CA ini ditugaskan oleh kepala ruangan untuk mendampingi, mendidik, membimbing satu perawat yang baru. Kalau bahasa sekarang itu namanya newbie. Perawat baru didampingi. Yang kedua adalah mahasiswa yang sedang magang atau praktek.
Kan sama-sama baru di situ. Nah, itu makanya tanggung jawabnya dipegang oleh CA, ada klinik instruktur itu. Nah, kalau mahasiswa itu kan ada dari kampus dan ada dari rumah sakit, ya, CA institusi, CA klinik dan akademik. Nah, di sini ada pemimpin, ada tujuan sosial goal, ya. Terus ada pengorganisasian dan harus berubah. Contoh, kita mengalami pandemi, otomatis layanan berubah tidak? Berubah. Jangankan layanan, kan kita di ruangan aja pakai masker, kita via Zoom. Terutama di rumah sakit juga begitu. Itu lebih stres lagi, harus pakai hazmat, harus sekali pakai hazmat, harus dipakai dengan durasi yang lama. Belum pengen ke toilet. Kalau kalian pengen ke toilet, ya ke toilet saja. Tapi kalau perawat di rumah sakit, kalau sudah pakai hazmat itu tidak boleh, nggak bisa sembarangan langsung dilepas. Aduh, pengen ini dulu ya, nggak bisa. Nah, itu juga resiko bekerja sebagai tenaga kesehatan, terutama perawat. Ya, baik ya. Fungsi kepemimpinan itu memandu, menuntun, membimbing, memotivasi, menjalin komunikasi yang baik, mengorganisasi dan mengawasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ini berat sekali nih. Kalau kita memandu, mengorganisasi, mengawasi, kitanya memang harus pintar duluan. Sang leader tersebut harus mempunyai skill itu. Misalkan, saya sebagai kepala ruangan melakukan supervisi, jalan-jalanlah melihat anak buah misalkan. Hari ini jadwal supervisinya ke Kiki misalkan, perawat Kiki. Nah, hari itu saya teman itu. Nah, tapi itu bukan sidak. Ya, supervisi itu bukan sidak. Jadi untuk bisa bisa melihat kemampuan dari anak buahnya atau perawat asosiatnya. Dicek, oh ini kurangnya di sini, ini kurangnya di sini. Setelah itu didiskusikan dan ditandatangani bersama di lembaran supervisi. Dinyatakan bahwa supervisi ini memang diketahui oleh perawat asosiatnya dan asosiat mengetahui hasil dari evaluasi dari leadernya, dari kepala ruangannya. Jadi penting banget ya. Ada lagi yang lain-lainnya. Ada lagi yang kalau misalkan nih ada yang kemampuan nyuntiknya kurang nih misalkan. Oh, ini harus pelatihan dulu, pelatihan apa? Ketika ada alat baru datang, alat medis baru, ya kan? Teknologi kan terus berkembang. Nah, itu kan harus dipelajari, ada pelatihannya, ada apa. Nah, itu juga si leader tersebut bisa mengutus siapa yang paling cocok untuk mempelajari alat yang baru ini sehingga kita bisa dipakai bersama. Baik, selanjutnya gaya kepemimpinan. Nah, ini gaya kepemimpinan itu secara umum ada 3 ya. Otoriter, otokratik, yang keduanya itu adalah demokratis, yang ketiganya itu adalah laissez-faire. Ketiga ini gini, kalau otokratis itu otoriter, tahu ya? Otoriter pokoknya kalau kata saya merah, merah. Kalau kata saya A, itu A. Nggak boleh gitu kan. Nah, terus ini ada demokratis. Jadi mengikut sertakan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Misalkan diskusi terlebih dahulu, silahkan mendengarkan pendapat dari bawahan. Ini kira-kira kita harus bagaimana dalam, misalkan ada pasien yang nggak sembuh-sembuh nih, penyakitnya unik, ada kasus yang aneh gitu. Ini kok pasien ini nggak sembuh-sembuh. Nah, itu biasanya dilakukan conference, ya. Yang terakhir adalah cuek. Cuek, jadi ya udah pokoknya saya sebagai pemimpin terserah kamu aja deh, tergantung katim-katim, tergantung perawat asosiat di bawah mau ngapain nih pasien. Nah, itu agak cuek. Kalau yang otoriter gimana? Ketat ya. Yang demokratis itu kita biasanya minta masukan dulu, diskusi dulu. Kalau yang ketiga itu cuek. Nah, kira-kira, nih saya mau bertanya nih, kira-kira menurut Anda ini, kira-kira yang paling cocok yang mana? Kepemimpinan yang mana? Silahkan dipegang. Nah, otoriter, demokratis, atau yang cuek? Kalau menurut saya sih demokratis, Pak. Alasannya? Alasannya misalkan salah satu orang itu tidak tahu, nah mungkin ada yang lebih paham gitu, jadi ada ilmu yang masuk gitu. Iya, seperti itu. Ya, seperti itu. Baik. Ada lagi yang berpendapat yang berbeda? Nah, sebelah sini ya. Silahkan, menurut
Yang kedua deh. Menurut Anda kira-kira yang mana yang paling bagus? Kalau menurut saya sih yang demokratis sama Pak. Ya. Alasannya? Alasannya karena kan kalau misalkan berdiskusi itu kan harus mengikut sertakan bawahan. Itu aja. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi begini anak-anak. Ini jangan disalahpahami kalau demokratis itu yang terbaik, tidak ya. Jadi tergantung kondisi. Nah, tergantung kondisi. Jadi ada beberapa kondisi yang si leader tersebut, pemimpin tersebut harus mengambil keputusan yang cepat dan segera. Nggak bisa ditawar-tawar, pokoknya ini eksekusi. Pasien ini segera tangani. Itu tidak membutuhkan diskusi terlebih dahulu. Ya, yang kedua ada beberapa kondisi yang memang bisa didemokratiskan. Ya, dan ada juga yang memang bisa kita cuekin tuh. Kita lepas aja anak buah kita, bawahan kita untuk bekerja. Nah, itu tetapi syaratnya si organisasi tersebut atau perawat ini sudah matang, sudah lama, sudah bertahun-tahun bekerja di situ, bekerja sama, sudah paham, bisa tuh agak dicuekin. Jadi, ketiga gaya kepemimpinan ini semuanya sama-sama baik tergantung kondisinya. Seperti itu ya, jadi kita tidak berpikir kaku. Makanya banyak riset-riset di manajemen keperawatan tentang gaya kepemimpinan yang diulang-ulang setiap tahun. Karena kan rumah sakit kadang-kadang ada yang berbeda karakter. Ada rumah sakit negeri, ada rumah sakit swasta, ada rumah sakit militer, tentara, ada rumah sakit kepolisian. Itu kan karakteristiknya berbeda. Di satu sisi ada yang otoriter, di satu sisi yang ada yang misalkan yang cuek, ada satu sisi yang memang demokratis. Jadi tergantung ya anak-anaknya. Nah, ini menjadi bekal buat kalian besok. Nanti pas kalau jadi perawat tuh gitu. Misalkan jadi kepala ruangan nih. Nah, harus otoriter, itu diatur. Tidak harus otoriter selamanya, tidak harus demokratis selamanya, dan tidak harus cuek selamanya. Tergantung kasus. Baik. Ciri-ciri pemimpin yang efektif. Nah, pemimpin yang efektif itu bisa menyusun tujuan. Pandai menyusun perencanaan sebenarnya ya. Ya bagaimana bisa melaksanakan tugas dengan baik, ngerencanain aja tidak bisa, merencanakan saja sulit. Nah, yang kedua, bisa mengembangkan diri, selalu belajar, pembelajar orangnya. Berpikir kritis. Berpikir kritis itu begini, selalu mempertanyakan sesuatu gitu. Ketika ada ide dari bawahannya untuk melakukan sebuah tindakan, treatment ke pasien, nggak melulu selalu diaminkan. Nah, harus dianalisis, divalidasi lagi lah kalau kita divalidasi lagi. Terus bisa menyelesaikan masalah, menghormati setiap individu, mendengarkan orang lain, dan mempunyai keterampilan berkomunikasi. Tuh, jadi dua ya, mendengarkan dan berbicara. Yang kalau berbicara itu paling mudah. Yang paling sulit adalah mendengarkan, itu yang paling sulit, biasanya itu. Jadi harus mempunyai ini ya. Baik, nah, terima kasih. Ini sudah selesai. Ini materinya sudah selesai. Nah baik, saya akan coba evaluasi. Nah, kira-kira kita belajar apa hari ini? Neng, namanya siapa Neng? Siapa? Umi? Coba Neng, kira-kira hari ini kita belajar apa tadi? Paham nggak tadi yang disampaikan saya? Silakan. Tadi kita belajar tentang kepemimpinan dalam keperawatan Pak. Ya, isinya apa aja? Mengenai pengertian manajemen, Ya, kemudian prinsip yang mendasari manajemen, ya. tujuan, fungsi, dan juga gaya kepemimpinan. Catat ya. Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi saya mau tanya sebelah sini ya. Neng, tadi kita belajar apa aja, paham atau tidak? Silahkan dijelaskan. Tadi kira-kira kita belajar apa nih? Tadi itu kita belajar tentang kepemimpinan dalam keperawatan. Kita belajar bagaimana kita menjadi seorang leader atau pemimpin dan juga seorang manajemen. Kemudian juga belajar tentang pengertian manajemen, kemudian fungsinya, kemudian prinsip-prinsipnya, kemudian juga di kepemimpinan itu ada berbagai macam gaya seperti itu. Berarti alhamdulillah ya semuanya menyimak ya, semoga semuanya juga paham. Baik, silahkan kita ke sesi diskusi atau tanya jawab. Adakah dari mahasiswa yang hadir di sini yang nggak hadir ya nggak usah nanya ya. Baik, adakah yang hadir di sini mau bertanya ke Bapak
mengenai materi tadi yang Bapak sampaikan. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Apa saja mengenai kepemimpinan ini? Boleh acungkan tangan, silahkan. Ada? Satu pertanyaan, dari sini satu, boleh? Ada? Silahkan. Ada, Neng? Yang mau, silahkan. Oh, itu tuh ada yang ini ya. Mana orangnya? Oh ya, silahkan. Mau bertanya apa? Izin bertanya Pak, kalau dalam gaya kepemimpinan itu kan ada yang otoriter, kemudian ada yang demokratis, dan juga ada yang cuek ya Pak ya. Nah, kalau misalkan kita lagi di suatu kondisi di mana harus berdiskusi, tetapi kita punya pemimpin yang otoriter, itu bagaimana Pak kita? Nah, ini pertanyaannya bagus. Namanya siapa tadi? Elma ya. Pertanyaannya bagus. Jadi sebetulnya ada kasus-kasus itu perlu diskusi, tetapi kita ternyata mempunyai pemimpin yang otoriter. Nah gini yang namanya pemimpin itu, gini, komunikasi itu ada 3. Ada komunikasi ke teman sejawat, ada komunikasi ke atasan, ada komunikasi ke bawahan. Nah itu semuanya beda tekniknya. Nah biasanya kalau misalkan untuk ke pemimpin, nah itu kita nggak boleh asal bicara, harus by data. Misalkan kita tuh ada alat rusak di ruangan, misalkan EKG-nya rusak, untuk merekam jantung rusak. Seharusnya di ruangan tersebut bisa dipasang bisa hasil keluar dalam waktu 15 menit. Karena alatnya rusak ternyata makan waktu 1,5 jam sampai 1 jam. Nah, untuk berbicara ke pimpinan minta ganti alat itu tidak bisa ujuk-ujuk datang, Pak ini rusak, minta ganti dong, nggak gitu. Nah kalau misalkan Andanya cerdas, bisa saja kita melakukan riset kecil-kecilan. Nah risetnya apa? Kita riset lamanya layanan dalam kurun waktu tertentu. Misalkan dalam kurun waktu seminggu, orang-orang yang di EKG itu misalkan kan lama-lama tuh, sejam 30. Karena alatnya rusak, ada yang hasilnya kurang akurat atau gimana. Nah itu direkam dan direkap. Dipresentasikan, ya gitu kan. Nah baru dilaporkan. Pak, misalkan ke pemimpin kita, ini ada masalah. Selama sebulan, selama seminggu layanan kita misalkan jadi molor. Atau misalkan tidak cepat. Atau tidak efektif. Karena ada yang rusak, ditandai dengan ini datanya. Gitu. Jadi misalkan jamnya harusnya cepat, jadi lama sehingga kegiatan yang lain juga tertunda. Nah, jadi itulah salah satu teknik berbicara dengan leader by data. Intinya by data ya, nggak boleh misalkan nih, capek banget ya jadi perawat, misalkan minta tambah tenaga dong yang banyak perawatnya. Nah, kan itu persepsi diri. Bisa saja orang ini biasa aja dah aku mah, nggak capek. Yang ini bilangnya capek. Nah supaya menjadi kebenaran yang benar gitu ya harus direkap, diriset gitu, direkap, datanya dikumpulkan baru dilaporkan. Benar nggak seluruh perawat mempunyai keluhan yang sama? Jangan cuma dia aja yang ngeluh. Emang sifatnya tukang ngeluh gitu. Nah, jadi si pemimpin tidak semata-mata langsung mengaminkan keluhan dari bawahan kalau nggak by data. Datanya mana? Makanya mata kuliah riset itu yang metodologi, statistik itu penting dibekali untuk kalian perawat. Baik, cukup ya jawabannya. Pertanyaan kedua, silahkan dari sebelah sini. Mau nanya satu pertanyaan boleh? Ada lagi? Satu lagi? Satu pertanyaan lagi, silahkan. Sebelum kita selesai. Boleh apa aja? Mau bertanya? Ada? Satu aja? Ya, silahkan. Namanya siapa? Nama saya Nais Pak, izin bertanya. Tentang tadi kan di dalam prinsip manajemen ya, ada pengelolaan. Tadi Bapak itu sempat menyenggol tentang misalkan manajer ini nanti ada perawat baru. Kan di situ ada seleksi-seleksi terlebih dahulu. Seleksinya itu Pak kayak kita mahasiswa atau Pak angket gitu, kuesioner, angket atau di rumah sakit itu beda Pak? Sama atau beda? Menggunakan angket, kuesioner, misalkan wawancara atau bagaimana di rumah sakit Pak? Nah itu biasanya ada bagian SDM lah ya, kita bilang
ada orang yang biasa seleksi perawat. Misalkan kita buka nih loker. Nah, silahkan pada tanggal sekian datang. Biasanya ciri khasnya ada 2 seleksinya. Seleksi tulis, administrasi dulu, maaf, 3. Administrasi dulu memenuhi syarat atau tidak. Misalkan yang dibutuhkan adalah nurse. Yang datang S1, otomatis yang satu di S1 kan dikesampingkan dulu. Yang diutamakan adalah yang sudah nurse. Jadi ada seleksi administratif. Nah, makanya ijazah kalian akan berguna di situ. Seleksi administratif. Yang kedua, biasanya ada ujian tulis, menjawab beberapa soal dan pertanyaan. Jadi untuk mengukur namanya kognitif, diukur kemampuannya sampai mana. Tiap rumah sakit punya standarnya sendiri-sendiri. Yang ketiga itu adalah seleksi wawancara. Wawancara atau tes skill. Misalkan datang diwawancarai dan disuruh melakukan beberapa tindakan. Silahkan dikerjakan, ini bisa enggak atau tidak. Nah, jadi kita harus mempersiapkan semuanya. Fresh graduate ini harus siapin semua. Mulai dari tertib administrasi, misalkan rajin ikut pelatihan bersertifikat. Misalkan pelatihan hipnotis, pelatihan kegawat daruratan, atau apapun yang kalian minati. Nah, gitu kan. Setelah itu kognitif, ini pengetahuan. Biasanya pengetahuan dasar dites. Nah, setelah itu yang ketiga wawancara. Nah, itu biasanya yang dilihat tidak hanya kognitif tapi afektif. Nah, ketika wawancara itu ditanya tuh. Dicek sikapnya, gaya bicaranya, seperti itu, sopan santunnya itu kelihatan langsung. Sama seperti saya nguji mahasiswa responsi. Nah, silahkan nih, kalau di kelas kan ini nggak kelihatan, tapi kalau satu-satu silahkan mana askepnya, ini gimana nih penyakitnya, fisiologinya gimana, anatominya gimana kan gitu ya. Atau misalkan kemarin tugasnya mana bisa menjelaskan atau tidak, kan itu ketahuan. Mulai dari gaya bicara, ragu-ragu, tegas, lugas, intonasi suara, mimik wajah, gestur tubuh. Kan ada yang gestur tubuh yang duduknya aneh-aneh ketahuan. Nah, seperti itulah kurang lebih secara umum 3 ya, saya ulangi ya. Seleksi administratif, yang kedua adalah seleksi kognitif, ya tes tulis gitu. Yang ketiga adalah tes wawancara. Nah, setelah itu diterima dan biasanya jadi apa ya? Kayak karyawan magang sementara gitu. Nah, kalau misalkan sementara ini di 4 bulan ini baik, kerjanya baik, 3 bulan sampai 4 bulan baik, biasanya nanti jadi karyawan tetap atau ada level-levelnya lah ya. Gajinya juga biasanya ada level-levelnya di situ. Baik, gimana? Cukup? Baik. Ada pertanyaan lagi atau tidak? Tidak ya? Sudah, tadi sudah banyak, sudah 2 ya. Baik, kalau begitu Bapak tutup perkuliahan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian gambaran deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran proses pembelajaran yang berlangsung yang saya praktekkan di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.